Setiap
Ketika dalam perenungan saya memasuki tahun 2024, saya diberi
hikmat oleh Tuhan supaya mari berbicara tentang kemenangan. Kenapa? Karena di tahun ini semua orang berlomba-lomba untuk menang. Semua orang punya keinginan menang. Saudara berkata, apa itu? Saya tidak merasa berlomba menang. Saudara, saya nggak tahu saudara di sini ada yang pendukung atau bahkan tim sukses dari calon tertentu. Tetapi kalau saudara tim sukses atau pendukung dari calon tertentu dalam pilpres, saudara pasti berharap capres dan cawapres saudara menang. Nggak mungkin pendukungnya mengharapkan calonnya kalah. Pasti berharap yang saya dukung, apalagi dia tim sukses, maunya menang calon saya. Dan seringkali bisa menjadi perdebatan, saudara. Di grup WA itu ramai seringkali. Karena dalam grup itu ada yang mendukung A, B, C, atau bahkan 1, 2, 3. Dan semuanya ingin menang. Sehingga kemudian masing-masing menjagokan calonnya untuk menang. Dan bisa jadi kadang-kadang terjadi pertengkaran. Karena hal seperti itu ada yang akhirnya bahkan keluar dari anggota grup atau dikeluarkan karena masalah hanya ingin calon menang lalu kemudian mendominasi pembicaraan. Nah, Bapak Ibu, jadi semua orang berlomba. Bukan hanya presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih dan berharap jagoan kita menang pada tanggal 15 Februari, 1 bulan lebih yang akan datang. Tetapi juga tanggal 15 Februari nanti kita akan memilih anggota-anggota legislatif, anggota-anggota DPR, baik di pusat DPR RI, DPRD provinsi di setiap provinsi di seluruh Indonesia, bahkan DPRD kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu yang mencalonkan diri jadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan semua yang mencalonkan diri itu ingin menang. Tidak ada yang mau mencalonkan diri dalam aku calon diri ingin kalah, tidak ada. Untuk apa mencalonkan diri kalau mau kalah? Walaupun dia punya nomor urut mungkin paling bawah, dia akan berusaha dan berharap untuk menang dipilih jadi anggota dewan. Jadi semua orang di Indonesia sekarang berlomba-lomba untuk menang. Bahkan yang tidak jadi calon anggota DPR pun inginnya calon yang didukung menang. Apakah itu satu partai, apakah itu karena masih hubungan pertemanan, kekerabatan, apalagi hubungan keluarga. Tentu nggak mungkin kita mengharapkan orang yang kita kenal, kita bersahabat atau keluarga kita tidak menang. Kita ingin menang. Nah, dalam perenungan saya itu dan orang berlomba-lomba menang. Sekarang bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan kehidupan Kristen? Apakah kita ini orang Kristen yang tidak pernah berpikir bagaimana hidup kita hidup dalam kemenangan? Kalau orang dunia saja berlomba-lomba supaya mereka meraih kemenangan, mereka bisa menang di dalam kompetisi, baik itu pilpres maupun pileg, bahkan nanti pemilihan kepala-kepala daerah. Semua ingin menang, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah roh keinginan kemenangan untuk menang dalam kehidupan kita, menang atas persoalan, menang atas masalah, menang atas pergumulan itu ada atau tidak dalam kehidupan kita? Sehingga muncul pikiran saya, tahun ini saya deklarasikan sebagai tahun kemenangan, the year of victory, the year of victory, tahun kemenangan di dalam kehidupan saya pribadi, keluarga, bahkan bagi kita orang-orang percaya. Untuk itu mari kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam kehidupan kita, khususnya di tahun yang baru ini. Kita buka di dalam Yosua pasal 1, kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal yang pertama. Kita akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan mengajak kita membaca silih berganti atau bersahutan. Saya membaca ayat ganjil atau ayat pertama, dan Bapak Ibu akan membacakan ayat kedua atau ayat genap.
terus diberkati sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 1 dari Yosua pasal 1 berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekal, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menuju negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan buat kita. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, tahun ini sekali lagi disebut sebagai tahun kemenangan. The year of victory, the year of winner. Kita mari meraih tahun ini sebagai tahun kemenangan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita membiarkan tahun ini kita mengalami hal-hal yang membuat kita punya mental kalah, mental dikalahkan, mental tidak berdaya, dan merasa saya tidak mampu, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak sanggup, dan saya menyerah, saya give up, saya angkat tangan, saya sudah tidak mampu lagi, dan kemudian kita mundur dengan terakhir. Tidak. Kenapa demikian? Karena dalam kisah ini ketika Musa tidak lagi akan bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kemudian Yosua mengambil alih kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang tinggal 3 hari lagi mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu kemudian mereka masuk menduduki tanah Kanaan. Saudara, 40 tahun lamanya mereka sudah berjuang keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Mereka dengan perjuangan yang tidak ringan, yang berat.
Mesir itu mereka dihadapkan dengan berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Dan banyak di antara orang Israel yang sudah gugur, yang sudah mati di perjalanan itu, di padang gurun itu. Dan muncul generasi baru yang akan siap masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, tanah yang melimpah susu dan madunya, tanah yang diberkati oleh Tuhan kepada bangsa pilihannya. Tetapi justru sebelum mereka masuk, mereka menghadapi pergumulan berat karena pemimpin mereka sudah mati. Musa sudah mati. Sekarang Yosua yang memimpin itu tidak mudah karena Musa saja hamba Tuhan yang sudah punya karisma, hamba Tuhan yang besar, itu tidak mampu mengendalikan orang Israel ini dalam perjalanan. Mereka berontak, mereka marah, mereka tegar-tegurkan firman Tuhan. Mereka selalu melawan apa yang Musa katakan. Mereka tidak ikut sehingga akhirnya Musa jengkel, Musa marah. Yang Tuhan harus mengatakan harusnya kamu menunjuk saja gunung batu dengan tongkat dan air itu keluar. Tetapi karena Musa saking jengkelnya kepada bangsa Israel yang terus menggerutu, terus bersungut-sungut kepada Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir ke tanah yang tersang ini, ke tempat yang tandus ini? Kami akan mati sia-sia. Padahal Tuhan sudah memberkati mereka, melindungi mereka. Kalau malam mereka kedinginan, ada tiang api yang mengikuti mereka sehingga mereka tidak kedinginan, tidak kegelapan. Kalau siang ketika mereka kepanasan karena musim panas yang sangat luar biasa, Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Bukan hanya itu, ketika mereka tidak punya makan, Tuhan memberi makanan gratis kepada mereka. Ada mana yang datang dari surga turun dan mereka tinggal ambil dan makan sekenyang-kenyangnya. Besok lagi sudah ada. Mereka ingin makan daging karena protes sama Musa. Musa, kami di Mesir walaupun kami bekerja keras, kami makan daging. Tetapi kenapa yang kau bawa kami di padang gurun ini? Kami tidak makan daging. Tuhan beri daging gratis kepada mereka. Tiap hari burung puyuh datang dan tidak usah susah-susah menangkap. Mereka menangkap burung puyuh itu dengan gampang. Mereka bisa mengolah dan makan daging burung puyuh dengan gratis tanpa bayar, tanpa bunyi. Tapi mereka terus protes sehingga Musa jengkel. Dia hanya harusnya disuruh menunjuk saja tongkatnya ke gunung batu, tetapi dia memukul. Karena satu kesalahan itu, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan Yosua berhadapan dengan bangsa yang keras hati, bangsa yang selalu berontak. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, bagaimana memimpin bangsa ini masuk, merebut, menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah kemenangan. Dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Yosua dua hal penting yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ini, yang harus dijalankan oleh bangsa Israel ini. Kalau mereka mau masuk ke tanah Kanaan, kalau mereka mau menduduki tanah Kanaan, kalau mereka mau merebut tanah Kanaan, karena masuk itu tidak gampang, saudara. Tanah Kanaan itu dikuasai oleh orang-orang raksasa. Di sana itu orang-orang enak. Maka ketika Tuhan Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai, 10 orang itu berkata, aduh Musa, jangan bawa kita masuk sana, kita akan mati sia-sia. Di sana itu orang-orangnya raksasa-raksasa, badannya gede-gede, mungkin lebih besar dari saya. Kita ini seperti belalang, kita akan diinjak-injak mati dengan sia-sia. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, memang mereka orang besar, mereka raksasa, tapi kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi tidak mudah sesungguhnya. Tetapi Tuhan minta kepada bangsa Israel dua hal yang akan kita pelajari. Bagaimana kita juga masuk tahun 2024 seperti masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan keyakinan kita akan menang, kita akan berhasil, kita akan beruntung, sekalipun tidak gampang, sekalipun tidak mudah. Tantangan tidak akan ringan, masalah tidak akan berhenti, kesulitan tidak akan
Tetapi kita harus yakin bahwa tahun 2024 tahun kemenangan buat keluarga saya, tahun kemenangan bagi pekerjaan saya, tahun kemenangan bagi studi anak saya, tahun kemenangan bagi pelayanan saya, tahun kemenangan dalam bisnis saya, dalam kesehatan saya, tahun kemenangan. Kalau kita melakukan dua hal itu. Jadi untuk bagaimana kita bisa meraih kemenangan, kita belajar dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan katakan kepada Yosua ayat yang ke-7, hanya itu hanya itu. Ini saja yang perlu kamu perhatikan. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Ayat 6 Tuhan berkata lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mengulang berkali-kali perkataannya ini kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan itu bukan sekedar permintaan, tapi itu dikatakan sebagai suatu perintah supaya mereka kuatkan dan teguhkan hati. Nah saudara, apa sih perlunya memiliki hati yang kuat dan hati yang teguh untuk meraih kemenangan? Apa sih pentingnya kekuatan hati dan keteguhan hati bagi Yosua, bagi bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, untuk bisa menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tanah berkah, tanah keberuntungan, tanah kemenangan. Mengapa bukan Tuhan berkata siapkan Yosua, siapkan pasukan-pasukan terbaik, rekrut anak-anak muda terbaik, latih mereka, ajar mereka untuk berperang, siapkan pasukan-pasukan elit dari bangsa ini, supaya ketika kita menyeberang sungai Yordan dan ketika orang-orang Kanaan yang raksasa-raksasa itu menyerang kita, kita punya pasukan-pasukan elit, pasukan perang yang gagah perkasa, yang siap menghadapinya dan akan mengalahkan mereka. Seharusnya secara militer itulah yang dilakukan. Dalam dunia peperangan harusnya yang disiapkan pasukan militernya, pasukan perangnya untuk mengalahkan musuh yang di depan, yang hebat, yang kuat. Tapi Tuhan tidak minta kepada Yosua supaya menguatkan pasukan, menguatkan tentaranya. Bukan itu yang Tuhan minta. Bukan pasukan perang, bukan kemampuan fisik, bukan pengalaman, bukan kehidupan jasmania atau physically yang Tuhan minta dikuatkan, diteguhkan, tidak. Tetapi hal yang bersifat spirituality, hal yang bersifat rohani, hanya hal yang bersifat batiniah, hal yang bersifat tidak kelihatan, yaitu hati. Saudara, hati itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam yang tidak kelihatan, tetapi itulah yang Tuhan minta. Saudara, menyeberang sungai Yordan juga itu tidak mudah. Untuk bisa menyeberang sungai Yordan kemudian masuk ke tanah Kanaan, itu tidak mudah. Karena di sungai itu bisa saja arusnya sedang deras. Dan ketika orang-orang tua, anak-anak menyeberang, bisa terbawa arus dan bisa mati, tenggelam. Karena mereka orang-orang tua, anak-anak, bahkan orang-orang yang bisa tidak menyeberang sungai yang besar, sungai yang dalam. Sehingga itu tantangannya tidak mudah. Seterusnya kalau mau menyeberang, Tuhan minta latih orang-orang berenang, latih mereka bagaimana mereka bisa menyeberang di sungai Yordan yang mungkin arusnya sedang deras. Tuhan tidak minta itu. Ketika kamu menyeberang sungai Yordan, bisa saja ada buaya-buaya di sana yang bisa menerkam, bisa menyerang kamu ketika kamu menyeberang. Kamu harus siap untuk menghadapi buaya-buaya itu. Tuhan tidak minta mereka menyiapkan untuk melawan buaya-buaya
baik. Mungkin ada ular-ular di dalam sungai itu yang pada waktu kamu menyeberang, kamu dipangut ular. Kamu harus siap-siap menghadapi ular itu. Tuhan tak minta mereka untuk siap menghadapi serangan ular dan binatang lain yang bisa membahayakan mereka pada waktu mereka menyeberang sungai Yordan. Tidak, tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya kamu bisa menyeberang sungai Yordan ini, dan kemudian kamu menduduki tanah Kanaan, tanah kemenangan, tanah keberuntungan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, kepada orang-orang percaya atau orang-orang beriman. Nah, saudara, jadi yang Tuhan minta adalah hati yang kuat, hati yang teguh. Kenapa? Karena kalau hati bangsa Israel itu masih bimbang, masih ragu, masih cemas. Waduh, iya ya Musa, 40 tahun kita udah berjuang, kita enggak bisa-bisa dengan Musa. Yosua, kamu ini kan belum pengalaman. Musa saja yang punya pengalaman memimpin kami hanya gagal 40 tahun dan jadi masuk. Kami selalu gagal. Mereka sudah mulai, hatinya mulai cemas, hatinya sudah mulai bimbang, hatinya mulai khawatir. Kita ini tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena itu Tuhan minta, mantapkan orang Israel. Yosua, kamu sebagai pemimpin, kuatkan, teguhkan hati. Yosua, kamu sebagai pemimpin, kalau hatimu nggak kuat, hatimu nggak teguh, kamu pasti akan menyerah. Kamu pasti tidak akan mampu memimpin bangsa ini. Mereka akan melawan kamu, mereka akan memberontak terhadap kamu. Mereka tidak mau dengar-dengaran sama kamu. Kalau kamu hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepadeanmu, berdasarkan kecakapanmu, kamu pasti akan menyerah. Maka yang Tuhan minta, kuatkanlah hati Yosua, teguhkanlah hati juga bangsa Israel, kuatkanlah hati mereka, teguhkanlah hati mereka. Saudara, kita berkata dari Amsal pasal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan minta kita menjaga hati, karena dari hati inilah yang terpancar kehidupan. Saudara bisa melakukan apa saja yang hebat, saudara bisa punya pengalaman yang luar biasa, saudara bisa punya kemampuan yang luar biasa, tapi kalau hatinya nggak dijaga, maka hidup kita akan berantakan. Karena dari hatilah sentral kehidupan kita, pusat kehidupan kita, dari hati. Maka ada bahasa Inggris berkata begini, don't judge the book by the cover. Siapa yang tahu bahasa Inggris ini? Dadah, bawa kelas sekolah minggu. Saya mau tanya satu. Anaknya dulu sama Gero, dia pintar bahasa Inggris. Saya ajak dia mau bahasa Inggris, dia lancar sekali. Biar sekolahnya sekolah bahasa Inggris. Saudara tahu apa artinya? Don't judge the book by the cover. Ada yang tahu artinya? Ayo, anak mahasiswa masa tahu. Apa artinya? Bukan bahasa Jawa ya, di bahasa Inggris. Jangan menilai bukunya dari covernya, dari sampulnya. Don't judge the book by the cover. Jangan lihat buku lalu lihat dari sampulnya. Oh, sampulnya bagus ya, menarik ya, oh indah ya, wah gambarnya bagus, oh licin. Lalu saudara beli. Nah, bukan itu. Lihat isinya. Don't judge the book by the cover. Jangan nilai bukunya dari covernya, dari sampulnya, dari casingnya, tapi dari isinya. Alkitab ini saudara nggak bisa lihat ya, bagus ya cetakan ada, apalagi punya saya seperti ini. Ada tulisan gabungan gereja bagus Indonesia, ada GGBI-nya. Wah, lalu saudara senang. Ini nggak penting, ini tulisan saja, yang penting isinya. Yang maksud dari don't judge the book by the cover. Hidup manusia jangan lihat dari luarnya, Bapak Ibu. Luarnya bisa dipoles, bisa dibuat seindah, bisa tampilannya kelihatannya wow, tapi lihat hati. Maka wanita itu sesungguhnya cantik luar boleh, tapi yang utama bukan cantik luarnya, tapi cantik hatinya.
Namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Itu lebih awet daripada kecantikan luar. Kecantikan luar bisa hilang, suatu saat pasti bisa hilang. Tapi kecantikan dalam, dari dalam itu yang penting. Nah, itulah hidup manusia sesungguhnya. Kalau kita menjalani tahun ini, kita hanya melihat hal luar yang kesinnya. Kita mementingkan hal-hal luar, hal-hal jasmani, hal-hal yang sifatnya luar saja, kesinnya saja. Tapi tidak dengan hati. Saudara tidak akan pernah melihat kemenangan. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kemenangan. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat penampilan. Tuhan tidak lihat luarmu. Tapi Tuhan lihat hati. Kalau hatimu nggak murni, hatimu nggak benar, Tuhan tidak akan pernah beri kemenangan. Maka Tuhan berkata, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu, hatimu yang dibenarkan, hatimu yang diluruskan, bukan pengalamanmu, bukan kehebatanmu, tapi hatimu yang akan membuat kau bisa memimpin bangsa ini. Hati bangsa Israel yang penting supaya mereka bisa memimpin bangsa ini. Kalau hati gak beres, semua pasti gak beres. Karena dari hati kita panjang kehidupan. Kalau hatinya baik, hasilnya akan baik. Hasilnya tidak baik. Luarnya baik, tapi hasil pasti. Saudara, dunia ini sudah terlalu banyak kamuflase. Dunia ini sudah terlalu banyak sandiwara. Jangan kita ikut dunia yang kamuflase dan sandiwara, imitasi, hanya penampilan yang ditamakan. Tapi di dalamnya rusak, di dalamnya hancur. Kelihatannya hebat, kelihatannya baik, kelihatannya murah hati, kelihatannya banyak kalian, tapi di dalamnya Alkitab berkata mereka seperti kuburan yang dibuat di luarnya bagus, tapi dalamnya tulang belulang yang sudah tidak lagi baik. Saudara, hati yang penting. Pastikan bahwa hati kita di tahun 2024 hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang tidak tawa, hati yang tidak kecut, hati yang tidak ada kedengkian, hati yang tidak ada hal buruk, tidak ada niat buruk, hati yang dicemari dengan hal-hal yang lain. Kita tidak akan bisa kuat dan menghadapi tahun 2024 dengan kemenangan. Tapi kalau kita pastikan membenahi hati kita dengan baik, maka tahun ini tahun kemenangan. Amin. Amin. Saudara, pengalaman boleh, kehebatan boleh, tapi hati yang benar. Yosua punya kehebatan, punya pengalaman. Tuhan dah bilang, Yosua, kamu pasti akan memimpin bangsa ini masuk kata pengalaman kehebatan. Tapi Tuhan bilang, hatimu dulu Yosua, teguhkan, kuatkan, baru kamu akan masuk. Kamu akan menang. Mari tahun 2024 kita benahi. Jangan lagi ada hati yang di luarnya kelihatan orang baik, tapi dalamnya sedang jengkel, sedang punya niat yang tidak baik, sedang punya kedengkian, sedang punya tawar hati dan sebagainya. Saudara, ada orang yang ke gereja pakaiannya bagus, indah, duduk manis, tapi dalam hatinya masih ada kebencian, masih ada iri hati, masih ada sampah dalam hati. Itu suatu hidup dan berkah. Hidup tidak berkemenangan. Karena Tuhan tidak melihat engkau baju baru di gereja, engkau datang lebih awal, engkau duduk, engkau melayani di depan, engkau tampil sebagai pelayan. Bukan, tapi hatimu. Apakah engkau punya hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus, hati yang benar-benar dengan tulus apa kita? Maka itu yang Tuhan minta. Mari kita meraih tahun ini dengan tahun kemenangan. Karena ada keteguhan hati, ada kekuatan hati yang benar, hati yang damai, hati yang murni, hati yang tidak tawar, hati yang tidak kecut, tetapi hati yang tenang, sehingga kita masuk tahun 2024 dengan kemenangan. Amin. Amin. Oh yang jawab cuma satu. Amin. Nah, saudara, hatinya itu penting buat ibu. Saudara diberi makanan enak, seenak-enak hatinya sedang mudah gulana. Saudara makan dah enak,
seenak pun tidak enak, karena hatinya nggak tenang, hati sedang berkecam. Nah, tenangkan dulu hatimu, pastikan hati damai, ayem lan tentram kata orang Jawa. Nah, atau bahasa Sundanya apa nih Pak Kuswandi? Ayem lan tentram itu kan bahasa Jawa. Pak Kuswandi orang Kuningan, orang Sunda. Saya kan tidak tahu bahasa Sunda. Kalau hatinya nggak ayem, nggak tentram, hidup ini abot Bapak Ibu. Angel, hal yang gampang, yang susah pun akan jadi sulit. Hal yang tidak perlu diperbesar jadi terus diperbesar karena hatinya nggak ayem, nggak tentram, ada gejolak. Maka tenangkan hati kita, pastikan hati kita ayem, tentram, damai, ada sukacita, maka kita akan masuk tahun 2021 tahun kemenangan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan berkata kepada Yosua dua hal ini untuk bawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan 3 hari lagi, kemudian kamu menduduki tanah Kanaan, tanah kemenangan, tanah keberuntungan, tanah keberhasilan. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Yosua, saudara perhatikan ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguh hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Lalu Yosua memberi perintah kepada bangsa itu dan pengatur-pengaturnya. Ayat yang ke-8 menjelaskan, Tuhan berkata, setelah kamu sudah kuat dan teguhkan hatimu, hatimu sudah ditata, hatimu sudah benar, hatimu sudah baik, Tuhan berkata, jangan lupa perkataan Taurat ini, yaitu apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalanan akan berhasil, perjalanan akan beruntung. Yang kedua, setelah kita kuatkan dan teguhkan hati kita mantapkan hati kita yang benar, maka yang kedua, pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Bangsa Israel diminta untuk tidak usah nego-nego, tidak usah macam-macam, renungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, ikuti saja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Pegang teguh janji firman Tuhan. Saudara, ada banyak tawaran dunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita bisa tidak pegang teguh firman Tuhan, bisa tidak pegang teguh janji Tuhan. Karena kita merasa bahwa tawaran dunia itu lebih menyenangkan, sehingga kita memilih untuk mengikuti tawaran dunia daripada pegang teguh kebenaran firman. Mohon maaf ya Pak Kuswandi, saya memberi sedikit. Pak Kuswandi ini sedang ikut kelas baptisan dengan saya untuk akan dibaptis. Tadi dia kelas yang kedua, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya bohong? Saya bilang nggak boleh. Benar ya Pak? Tidak boleh bohong. Tapi kan persoalannya kan dia bergumulan, karena dia mau dibaptis, keluarga semuanya masih non Kristen, artinya belum percaya, dan anaknya yang pertama menolak. Saya boleh nggak berbohong sama anak? Tidak boleh. Dia harus katakannya. Kalau ditanya, jawab benar. Walaupun dia tidak cerita, walaupun harus katakan kebenaran, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu itu membuat bisa jadi masalah. Tapi harus katakan iya kalau ya, tidak kalau. Selain dari datang dari mana? Dan iblis, kata firman. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak bisa ya tidak. Nggih boten kepanggih. Mohon maaf. Itu artinya apa Pak? Nggih boten kepanggih. Apa itu Pak? Artinya Mbak Dian, artinya apa? Nggih boten kepanggih Pak. Kalau kita bisa melakukan apa bagus,
Dia betul kemarin. Katakannya tapi sudah tidak. Yang depannya gila, tunduk. Belakangnya awas. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Katakan kalau tidak. Kalau iya. Itu namanya kebenaran. Itu firman yang diikuti. Jadi kita mau ikuti tawaran dunia yang menyesatkan atau mengikuti tawaran atau kebenaran firman yang kebenaran. Saya suka malu orangnya keras, tapi kalau marah-marah nggak peduli dia. Katakan sekarang saya ditegur, saya dimarahin apa? Tapi kalau benar ya saya ikuti. Karena yang disampaikan itu benar. Sekalipun saya merasa sakit hatinya, tapi saya ya benar. Kalau ya, kalau tidak. Ya itu kebenaran. Dari kita pegang teguh janji dan firman Tuhan, pegang teguh kebenaran. Karena itu jangan menyimpang, jangan mau diikutkan dengan hal-hal yang membuat engkau menyimpang. Dunia ini sudah membuat kita banyak menyimpang karena berbagai macam pengaruh. Jangan kita terus ingin balik kepada Dia. Orang baptis itu punya keyakinan back to the Bible, kembali kepada firman. Kalau firman katakan ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Pegang itu firman, pegang itu janji Tuhan, dan renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Daud juga berkata dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 3. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam lingkungan pencemooh, tetapi yang kesukaannya dalam Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, beruntung, berkemenangan. Kalau kita ikuti firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, ini belum telah, ini baru hari yang ke-7. Pastikan saudara buat jangkau baca firman setiap hari, dan satu kitab ini harusnya 100 tahun selesai. Siapa yang sudah, mohon maaf, jujur aja, siapa yang sudah pernah baca Kejadian 1 Wahyu sampai selesai? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Puji Tuhan, yang lain belum. Kalau sudah selesai jangan cukup, lanjutkan lagi terus. Ini tahun baru, mulai lagi dan Kejadian lagi sampai waktu lagi itu selesai. Yang belum pastikan, jangan cuma saudara percaya ini firman ini Alkitab benar, nggak pernah dibaca sampai selesai. Baca dong, ini kan kebenaran, ini kan firman adalah makanan rohani yang harus kita baca. Itu yang kalau sampai selesai itu namanya orang saudara-saudara kita berkata namanya kata itu selesai. Selesai. Jangan cuma percaya dan dibaca selesai. Renungkan, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap waktu baca firman supaya kita bertindak sesuai dengan firman. Kita bertindak hati-hati, jangan ceroboh, jangan melanggar firman, sehingga perjalanan kita akan beruntung. Kalau kita akan berhasil, berkemenangan karena seturut dengan firman. Kalau tahun 2024 kita tidak pegang teguh firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tahun itu bukan tahun kemenangan, tapi bisa tahun kegagalan, bisa tahun kesuraman karena kita tidak ikuti maunya Tuhan, tapi maunya diri kita sendiri, maunya dunia. Mari pegang teguh firman. Orang boleh katakan apa saja Bapak Ibu, tapi kalau saudara yakin firman Tuhan datang berlaku. Orang boleh bilang A, B, C, D, E, tapi kalau firman Tuhan tetap katakan begini, pegang itu firman. Karena kita berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pegang yang tidak akan pernah berubah, yang tidak pernah akan lenyap. Yang lain akan lenyap, yang lain akan berakhir, akan game over. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan game over. Maka kita pegang teguh firman Tuhan dan lakukan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan minta kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu,
kiri ke kanan, tapi ikuti firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan itu dalam hidupmu, maka engkau akan beruntung. Bukankah saya sudah katakan hukum berkat itu pasti, sama seperti ilmu pasti, matematika, ilmu pasti. 2 tambah 2 sama dengan 4. Di mana saja, kapan saja, 2 tambah 2 tetap 4. 1 tambah 1 tetap 2. Di mana saja dan kapan saja, kecuali kalau pernikahan 1 tambah 1 jadi 1, kan? 1 wanita, 1 pria jadi 1 daging. Nah, maka lalu Ruli berkata, kalau kau dan aku jadi 1, bukan 2 jadinya, ya, tapi 1 karena dia lebih menentukan. Tetapi kalau matematika 1 tambah 1 tetap 2. Berkat itu juga rumusnya pasti, saudara, kalau baca dalam kitab Ulangan. Ulangan 20 berkata bahwa kalau hari ini engkau mendengarkan firman-Ku dan engkau melakukan firman-Ku, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah pada waktu engkau masuk, pada waktu engkau keluar, diberkatilah. Saya sebut dengan N tambah N sama dengan B. Mendengar dan melakukan firman sama dengan berkat. Itu firman Tuhan. Itu hukum pasti. Itu hukum Tuhan. Jadi kalau semua saudara dengar-dengar dan melakukan, tidak ada berkat. Karena berkat itu terjadi kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini dan engkau melakukannya, M tambah N, maka engkau akan diberkati. Tetapi sebaliknya, kalau engkau mendengarkan dan tidak melakukan, atau engkau tidak mendengarkan dan engkau tidak melakukan, T tambah T sama dengan K. Tidak mendengarkan firman, tidak melakukan firman sama dengan kutuk. Itu hukum pasti. Saudara baca ulang pasal 20, itu hukumnya pasti. Tidak, bukan hanya matematika yang pasti, tetapi ini pasti. Mendengar firman, melakukan firman, diberkati. Tetapi tidak mendengar firman, tidak melakukan firman, kutuk. Saudara mau pilih mana? Kutuk apa berkat? Pilih berkat, pilih kemenangan. Pegang teguh firman, lakukan firman Tuhan. Dengarkan, ikuti, lakukan firman Tuhan. Langit dan bumi akan menyapa firman Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah yang Tuhan minta kepada Yosua untuk mengalami kemenangan, keberuntungan, memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Kiranya kita masuk tahun 24 tahun kemenangan karena kita teguh hati dan kita pegang teguh janji dan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur firman Tuhan di dalam doa. Bapak kita panggil dan kita berdoa bersama Tuhan. Bapa di surga, kami minta syukur dan terima kasih firman yang mendasari hidup kami, mendasari perjalanan kami sepanjang tahun ini. Kami tahu bahwa ada banyak tantangan, kesulitan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut, kami tidak sendiri, oleh karena Tuhan bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, dengan melalui hamba-Mu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih firman, kami boleh pulang membawa kebenaran dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Minggu pertama tahun 2024 ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus, kita akan bersama-sama makan roti dan minum daripada anggur ini sebagai apa dari tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan buat pengampunan dosa kita. Begitu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan yang akan kita lakukan di hari Minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita kalau kita menikmati roti dan cawan dari Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita sehingga kita sungguh-sungguh akan menerima roti dan cawan ini sebagai tubuh dan darah Kristus yang mengingat akan pengorbanan kematian Kristus di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap-tiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita untuk menikmati perjamuan Tuhan hari ini. Ketika kita makan roti dan minum cawan ini, kita mengingat akan pengorbanan Kristus yang sudah dilakukan bagi keselamatan kita. Perjamuan firman Tuhan ini hanya berlaku bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus dan dibaptiskan menurut ajaran Alkitab. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis sesuai dengan Alkitab, saudara dimohon tidak mengambil roti dan anggur ini. Tadi saya minta para pelayan untuk membantu saya untuk bersama-sama mendengarkan perjamuan itu. Mari saya jemput Tuhan untuk kita berdiri bersama-sama. Disurahkan bagi pengampunan dosa kita. Mari berdoa. Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuh dan mencurahkan darahnya karena kasih kepada saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berdoa, pendiakon akan berdoa untuk roti yang akan kita makan. Bapa kami bersyukur kepadamu
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat